berarti dia terjadi inflamasi. Masih. Berarti kalau salpingitis inflamasinya ada di Bauterinea. Bauterinea kan ini. Nah, bauterinea ada 3, ada isthmus, ampulla, sama infundibulum. Nah, salpingitis atau inflamasi dari bauterinea ini paling sering yang di infundibulum. Yang di ampulla. Terus kalau inflamasi itu ada yang bengkak dan juga kemerahan dan dia tuh muncul cairan di bauterinanya. Terus next kita ke kehamilan ektopik. Jadi kehamilan ektopik itu gimana? Ektopik sesuai namanya, eksternal berarti dia tuh hamilnya nggak di tempat yang normalnya gitu kan. Kalau normalnya embryo itu kan akan menetap di sekitar sini kan, di sekitar fokus dari si uterina. Sudah nggak kelihatan nggak sih? Kamu mau? Oh capek. Udah panas banget loh. Iya. Embryo itu nggak di sini, tapi di luar. Bisa ada di ampulanya, bisa di isthmusnya, ataupun bisa di infundibulumnya. Nah, yang paling sering mana? Yang paling sering ada di ampulanya. Nah, padahal kan kalau pertumbuhan dari embryo dia kan dari kecil sampai ke besar gitu kan, sampai terbentuk janin. Nah, padahal kan di tubanya kan dia kecil dan juga ototnya nggak sebanyak yang ada di uterus, makanya dia tuh juga nggak memberikan energi, nutrisi ataupun tempat yang cukup ataupun sesuai untuk pertumbuhan dari si embrionya gitu. Nah, makanya dapat terjadi inflamasi dan juga pendarahan. Makanya diagnosanya bisa terjadi vaginal bleeding ataupun adanya pendarahan yang keluar dari vagina. Padahal kan kalau kehamilan kan dia harusnya tuh nggak head ataupun nggak keluar darah dari vaginanya, tapi saat keluar darah ataupun ada nyeri dari abdominal bagian bawah, kemungkinan dia terjadi kehamilan ektopik gitu. Terus treatmentnya gimana? Dia tuh salpingotomi atau salpingectomy. Kalau salpingotomi dia tuh cuma diambil sebagian dari tubanya. Tapi kalau salpingectomy dia tuh diambil tubanya semuanya. Otomi sama ektomi. Jadi kalau salpingectomy udah nggak bisa hamil lagi. Ada salah satu. Tapi kemungkinan itunya berarti lebih dikit ya. Kemungkinan lebih kecil. Tapi bisa kemungkinan terjadi lagi di tuba yang lain nggak? Bisa. Kalau terjadi lagi diambil semua. Jadi dia infertil. Iya. Terus habis kehamilan ektopik kita ke prolaps organ pelvis. Jadi prolaps ini adalah turunnya dari organ pelvis dari tempat normalnya gitu. Nah, padahal kan organ pelvis itu kan disangga oleh beberapa ligamentum seperti diafragma dari pelvis ataupun diafragma dari urogenital. Nah, prolaps organ pelvis ini jenisnya ada 3, ada sistokel, rectokel, sama prolaps dari uterus. Kalau sistokel itu yang turun adalah vesika urinarianya, kalau rectokel dia yang turun adalah rektumnya, recto berarti rectum, kalau prolaps berarti dia uterusnya. Nah, kita ke sistokel dulu, dia kan prolaps VU-nya. Tapi bisa juga yang prolaps adalah si uretranya, namanya adalah uretrokel. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, ini kan VU, ini uretranya. Kalau ini kan yang turun adalah VU-nya, berarti sistokel. Kalau ini kan yang turun uretranya, berarti uretrokel. Next, ke bagian anus ada yang namanya rectokel, berarti dia rectum yang prolaps. Ini gambarnya, jadi kayak dia tuh anusnya kayak lebih turun ke bawah gitu. Jadi kayak saat dipalpasi dia terasa ada yang mengganjal gitu. Terus bahkan ususnya bisa ikut keluar. Jadi dia lebih komplikasi, lebih berat. Prognosisnya juga lebih buruk. Itu kan apa mbak? Hujan terlalu kuat. Jangan bisa karena batuk yang di batuk yang nggak dibatukkan gitu loh, batuk yang nggak dibatukkan. Bisa Kan. makanya batuk aja. Kalau mau batuk
3 staging, ada slide, involute sama prosidentia. Kalau slide dia tuh turunnya masih di dalam tapi dia udah turun. Kalau involute terus dia sudah terasa turun dan keluar dari labiumnya. Kalau prosidentia dia benar-benar udah turun hampir setengah dari si uterusnya nih. Jadi kayak ini komplikasinya. Nah, faktor resikonya tadi pertama ada melahirkan kan banyak mengejan terus kan janin itu kan memberikan tekanan yang lebih tinggi pada abdomen kan, sehingga ligamen-ligamen yang menyangga itu kan jadi agak tegang. Terus yang kedua karena menua ini kan estrogennya turun, jadi kekuatan ototnya itu juga berkurang gitu. Terus tekanan intraabdominal yang meningkat karena batuk yang ditahan ataupun batuknya itu kronis, kayak batuk terus menerus pada pasien TB itu kan juga batuknya bisa kronis, jadi bisa kemungkinan resiko kolapsnya juga ada. Terus bisa juga karena konstipasi, saat konstipasi kan fesesnya keras, terus kan fesesnya itu nggak bisa keluar, terus menumpuk di bagian rektum. Nah rektumnya itu jadi berat, terus tekanan intraabdominalnya juga meningkat sehingga menyebabkan kolaps dari si rektum tadi juga bisa. Terus bisa juga karena obesitas. Terus next kita ke berbagai tindakan dari penyakit-penyakit sebelumnya. Pertama ada ovarectomy, salpingectomy, sama hysterectomy. Ada yang bisa bedain nggak ini sama ini nggak? Kalau ovarectomy, kalau salpingectomy, nah kalau hysterectomy, nah sebenarnya hysterectomy itu nggak seluruhnya diambil, tapi bisa aja dia cuma parsial atau bagian fundusnya aja atau sama torkusnya gitu. Terus kalau ovarectomy dia benar dari ovarium dan diambilnya tuh nggak harus dua-duanya, bisa salah satu aja. Jadi kalau salah satu aja dia masih ada kemungkinan untuk hamil gitu. Jadi dia masih fertil tapi kemungkinannya kecil. Terus ini hysterectomy. Uterusnya ataupun ada yang total diambil semuanya dari uterusnya, tubanya sampai ke ovarium. Terus kalau salpingectomy berarti dia diambil tubanya, tuba uterus. Terus bedain bedain antara salpingectomy sama tubectomy. Kalau salpingectomy kan dia diambil dari tubanya. Kalau tubectomy dia tuh cuma diikat karena ini kontrasepsi gitu. Jadi kalau salpingectomy dia kan karena emang ada inflamasi, salpingitis, inflamasi misal di salpingnya. Tapi kalau tubectomy dia tuh bukan karena inflamasi, dia cuma mempunyai keinginan untuk melakukan kontrasepsi. Jadi setelah melakukan koitus dia tuh agar tidak terjadi fertil antara sperma dan juga ovumnya gitu. Jadi kayak dipotong dari tubanya, ada dipotong atau cuma diikat. Tapi diikat ini dia nggak permanen karena kan bisa dipotong kembali ikatannya. Jangan yang ini dia kan dipotong si tubanya, jadi dia itu permanen. Jadi bedanya antara tubectomy sama salpingectomy. Terus ada puldocentesis sama pulpotomy. Ini sama-sama adanya cairan di kafum 12. Tapi kalau puldocentesis dia mengeluarkan cairan dari kafum 12. Tapi kalau pulpotomy dia mencegah agar tidak terjadi cairan. Di kafum 12. Aman? Kalau puldocentesis dia ngeluarin cairan yang ada di sini. Terus dia tuh sayatannya ada di mana? Sayatannya itu ada di fornix posterior. Jadi di bibir dari uterus atau cervix dari uterus itu kan ada fornix anterior dan juga fornix posterior. Nah, dia tuh akan melakukan sayatan di bagian fornix yang posterior. Next ada HSG atau hysterosalpingografi. Jadi di sini adalah pemeriksaan radiologi dengan sinar X. Nah, gimana caranya? Dia akan masukkan kontras dulu, kontras tempat cairan atau juga baru. Jadi kontrasnya itu masukin dari si vagina, terus dia akan masuk ke menuju uterus, terus
tubanya. Tapi dia jarang menuju ke ovarium karena kan ovarium bentuknya padatan, jadi jarang bisa masuk ke ovarium. Dia cuma semepok uterus sama si tuba. Nah, saat dilihat dari di bawah sinar X, kontras ataupun bariumnya tadi itu akan terlihat sebagai warna putih. Harusnya kan normalnya putihnya itu kan kayak penuh gini kan, penuh terus kayak ada putih-putih tipis kan. Nah, normalnya ini tapi nggak normalnya itu saat kontrasnya itu nggak mencapai si ujung dari tubanya. Misal berhenti di sini ataupun berhenti bahkan sini tuh nggak bisa, itu berarti nggak normal. Terus bisa juga nggak normalnya itu saat di tubanya itu membesar, jadi dia tuh lebih putih kan harusnya dia kayak tipis gitu. Disebut juga hydrosalping atau saat tuba uterinanya itu membesar. Ini bantu gitu. Ini mungkin nice to know aja sih nggak keluar. Nah, ini yang perlu tahu ada vaginal tufe sama inspekulo. Vaginal tufe sama inspekulo. Jadi vaginal tufe sama inspekulo nanti bakal dijelasin di SL juga, ada dibuat OC juga. Vaginal tufe sama inspekulo. Bedanya apa? Kalau vaginal tufe itu dia pakai tangan, sedangkan kalau yang inspekulo dia pakai alat, namanya speculum. Kita bahas yang vaginal tufe itu. Vaginal tufe kan dia pakai tangan, jadi dia dapat meraba, dapat mempalpasi dari dinding vagina. Palpasinya bisa di anteriornya, ataupun dari posteriornya, ataupun dari lateralnya. Jadi dimasukin dari vaginanya, terus diraba-raba di bagian cervixnya. Tapi sebelum dimasukin jadi kayak ditekan di bagian kandung kemih, terus baru dimasukin gitu. Vaginal tufe. Terus kalau inspekulo dia sama, tapi nggak pakai tangan, tapi pakainya tuh speculum. Speculumnya tuh dimasukin, terus dikunci gitu, terus agak nunduk buat melihat dari dinding ataupun leher dan kaki. Apakah ada polip, apakah ada inflamasi gitu. Terus inspekulo sama vaginal tufe ini cuma bisa dilakukan pada pasien yang sudah menikah ataupun pernah melakukan koitus. Karena apa? Karena bentuk dari spekulum ini kan walaupun ada yang kecil, sedang ataupun besar, dia kan tetap dapat memberikan bahaya pada vagina. Makanya lebih boleh dilakukan pada seseorang yang sudah melakukan koitus. Terus ada juga namanya pap smear. Kalau pap smear ini dia tuh setelah dimasukkan spekulumnya, dia akan diambil sampelnya dari si leher rahim gitu, dari cervix uterus. Dia disampel terus lihat dari bawah prostopis gitu, apakah ada bakteri yang terlibat. Biasanya karena gonori. Udah puldosentesis. Sini. Apa lagi, Mbak? Yang salpingectomy tadi. Salpingectomy. Oke. Makasih ya, Mbak.